Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, di sini saya tim Arya TV dan di sebelah saya ada Bapak Sumintar, seorang insinyur dan sekaligus member baru dari fans Fikri Mania. Assalamualaikum Pak Sumintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang tentang profil beliau sebagai member baru dan tentang berdirinya TV Aryat. Monggo Pak Sumintar, profil jenengan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wabarakatuh. saya ini Sumintar, panjangnya Sumintar Hadiswoyo. Jadi karena dulu itu kalau lulusan ITS itu ada insinyurnya, jadi insinyur, kemudian ya kalau orang pernah berhaji ada hajinya. Alhamdulillah tahun 2016 saya haji, jadi ada hajinya. Insinyur Haji Sumintar. Jadi saya kelahiran dari Jember, 9 bersaudara. Saya nomor 7. Saya tinggal lama di Taman Dayu ini. Jadi lokasi pertama kali live ini adalah di Taman Dayu. Kira-kira gitu Mas. Iya. Di Taman Dayu sendiri Bapak punya anak berapa gitu? Anak saya 4 Mas. Jadi anak saya 4. Nomor pertama sudah berkeluarga di Cilacap di Pertamina. Kemudian anak kedua Mas Ibrahim Muhammad itu yang di situ. Kemudian yang ketiga Mas Isa sekarang sekolah Hafiz Quran di Surabaya di Nurul Hayat ya ini ya. Nurul Hayat. Kemudian yang keempat mau sekolah SMA AIS. Itu Pak. Jadi 4 anak ini. Anaknya 4, alhamdulillah. Nah istrinya ini ya. Ya, istri saya Asal mana ini Pak? asal Surabaya. Asal Surabaya. Saya dari Jember, istri saya Surabaya. Dari dulu itu tinggal di mana sebelum di Taman Dayu? Lama saya di Surabaya, jadi setelah lulus ITS itu banyak kerja di bagian IT ya. Surabaya. Apa itu IT Pak itu? IT itu ya yang sampean pakai ini. Itu Oh, IT tentang informasi teknologi teknologi, ya, ya. teknologi informasi. Bidangnya sekarang sangat luas. Kalau dulu hanya IT itu ya komputer, kalau sekarang enggak hanya komputer ya, seperti live TV ini banyak melibatkan IT. Iya. Kenapa itu Pak bisa bertemu Aryat, asal usulnya dari awal mula itu siapa yang memberitahu mungkin Pak? Ya, saya kebetulan memelihara bebek. Lah, waktu melihara bebek Salam ini, peternak ya? peternak bebek ini bekerja sama Pak Kasim. Pak Kasim itu karyawan Taman Dayu, dekat rumah saya, di Sukorame. Kemudian saya diajak sama Pak Kasim untuk menjual produk apa itu TV LED. Jadi seperti LED yang jadwal sholat itu loh, tapi ini TV. Yang lampu merah. Ya kemudian kita sowan ke Gus, kemudian alhamdulillah diterima di sana, dibeli. Kemudian ngobrol-ngobrol kok ada kecocokan, kemudian dijadwalkan untuk bisa ketemu sama guru atau sama ustadz kalau nggak salah. Kira-kira gitu. Jadi ketemu asal mula itu dari orang gitu Pak? Iya, dari jualan. Dari jualan. Dia Dia nyantri di Pondok Aryat. Jadi memang ini pertemuan yang menurut saya itu suatu hal yang sangat aneh Pak ya. Ya tidak terduga. Tidak terduga ini Pak. Tidak terduga, tapi memang saya itu ya pinginnya memanfaatkan ilmu ini loh. Ilmu ini kalau nggak dimanfaatkan kan mubazir. Padahal kita hidup ini belum tentu saya bisa hidup terus. Bisa aja besok saya mati. Lah apa yang ditinggalkan? Lah. Saya mau ngasih dana ke Aryat ya dana saya terbatas. Ya makanya yang paling bisa itu ilmu, sedikit ilmu. Bukan ilmu agama. Kalau ilmu agama gudangnya Aryat. Gitu.
kenapa itu Pak, TV Ariyat ini kan baru booming dan narasumbernya Bapak. Kenapa sih sekarang ini teknologi di ibaratnya informasi berupa TV ataupun channel YouTube itu penting nih Pak? Ya, jadi sekarang ini kita lahir di era digital. Jadi era industri 4 ini itu banyak hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Dulu untuk membuat satu stasiun televisi membutuhkan biaya miliaran bahkan triliunan. Sekarang cukup ada kamera, Nah, koneksi internet, kemudian nama. Sudah bisa live, sudah punya channel TV. benar. TV kan televisi. Nah, orangnya di sini yang pemirsa di seluruh dunia. Kalau dulu butuh pemancar-pemancar, sekarang nggak perlu. Pokoknya sudah live di online, maka seluruh dunia bisa menyaksikan. Kira-kira gitu. Kedepannya ini Ariyat kan mungkin dari Bapak sendiri bisa memberi gambaran tujuan dan manfaat yang lebih lah untuk ini gimana? Ya, kalau saya lihat di Ariyat ini adalah visi utamanya menurut saya dakwah. Saya lihat channelnya buka wadakwah, berarti untuk dakwah. Wah, Nah, dakwah itu tujuannya kan menyebarkan satu misi kebaikan ke seluruh masyarakat. Nah, harapannya dengan adanya TV ini jangkauan dakwahnya itu lebih luas, Mas. Bukan hanya di lingkungan di Pasuruan saja. Pasuruan itu atau di desa-desa, tapi meluas ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi artinya semakin luas, jangkauannya semakin banyak, ya otomatis kemanfaatannya kan lebih banyak lagi. Dan juga untuk Ariyat sendiri juga penting itu. Pentingnya kan pastinya kita sendiri kan butuh yang namanya channel uang. Ya, itu efek. Jadi orang itu sebaiknya itu aslinya beribadah saja cukup, karena rezeki kan sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, membantu berdakwah, bekerja untuk tertentu, otomatis akan ada nilai yang lain. Itu Mas. Memang sekarang Ariyat ini lagi pembangunan Pak ya, lagi pembebasan lahan juga. Ya. Kata Gus Ali sendiri sih kita harus menebarkan yang namanya Ariyat itu seperti apa, terus lembaganya seperti apa, dan harus itu menurut Bapak itu cara yang tepat sasaran itu gimana? Ya, alhamdulillah kira-kira 1 bulan yang lalu saya bersama pengurus yayasan itu membuat rekening kris ya. Itu bagian pintu gerbang masuk. Setelah rekening itu ada beberapa, itu orang kalau mau transfer itu biar nggak banyak biaya transfernya. Jadi uangnya mendingan uangnya langsung, meskipun 1.000, 2.000 itu tetap masuk yayasan. Kalau dulu itu kan harus biaya transfernya 6.000 macam-macam kalau antar bank. Lah ini harapannya tidak terlalu banyak. Setelah ada itu, maka ya sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain, jamaah yang lain, yaitu membuat banner-banner. Ya, meskipun hari ini belum ada yang nyumbang, ya namanya sekarang kan krisis. Yeah. Krisis ini orang kadang-kadang jangankan nyumbang, untuk dirinya sendiri itu susah. Nah, tetapi jangan putus asa terus-menerus. Jadi kita harus istiqomah membuat brosur-brosur baik ya, yang ditempelkan di pinggir jalan, dipasang pinggir jalan, ataupun ditempelkan ke rumah-rumah, ke musola-musola. Seperti saya ini lihat itu di mobil saya itu belakangnya ada kirisnya Ariyat. Itu contohnya. Nah, tinggal ditembak aja. Ya, jadi kita harus memulai dari kita sendiri begitu. Itu Pak. Memang sekarang itu sulitnya di COVID itu memang itu Pak ya. Ya, sangat sulit sekarang. Banyak orang yang jatuh, bangkrut itu sekarang banyak. PHK banyak. Motivasi ini Pak, yang terakhir mungkin ini dari kita tim IT Ariyat, motivasi untuk
menjadi tim Aryat yang solid mungkin? Ya, gini Mas, jadi memang tidak mudah berjuang mengawali. Pionir itu tidak mudah. Kasarannya kita itu pekerja, sudah tidak digaji mungkin, kita harus mengeluarkan uang juga, gitu. Mungkin sampai Mas Ivan sampai sakit-sakit, ya. Benar, Itu bisa aja mikiri Aryat. Perjuangan gitu. itu. Perjuangan berat di sini. Tetapi harus punya niatan yang sungguh-sungguh, yang gigih. Kemudian ya yang tidak lupa juga dari dukungan dari pengasuh, dari yayasan seperti internet kemarin minta langsung diberi itu menurut saya dukungan yang luar biasa. Jadi bersama-sama bahu membahu sungguh-sungguh untuk menjalankan ini. Memang tidak mudah tapi butuh waktu dan itu butuh kesungguhan jangka panjang. Itu Mas. Ya. Itulah pemirsa yang telah disampaikan oleh Bapak Simintar. Terima kasih atas waktunya Bapak Simintar. Sama-sama. Dan semoga Bapak Simintar diberi kesehatan, amin, amin. Dan rezeki yang lancar. Amin. Semoga TV Aryat juga kedepannya lebih maju dan lebih maju terus, menjadi sorotan masyarakat lah yang lebih bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan. Oke pemirsa, sekian acara kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.